Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Setiana. Dengan NIM 55521818048, saya dari kelas praktikum PDBKD. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan atau memberikan informasi tentang cara penginputan bagian-bagian dari pengentrian bukti transaksi dalam aplikasi Accounting Rai versi 19. Langkah yang pertama itu kita akan mengentri bukti transaksi di bagian bukti pengeluaran kas di perusahaan PD Pelangi. Nah, dalam kali ini saya tidak akan menampilkan modul dikarenakan laptop saya mengalami sedikit gangguan, yaitu tidak bisa membuka format PDF, jadi saya lihatnya di HP. Di langkah yang pertama itu kita masuk ke fitur banking, terus ke spin money. Nah, di sini kita ganti dengan cash in bank, kemudian use account. Nah, pastikan teks inklusifnya itu hilangkan ya, tanda checklistnya. Nah, di cekno kita bisa masukkan bukti BKK 12 strip 1. Date-nya itu di tanggal 1 bulan 12 2020 sejumlah 2.500.000. Memonya kita bisa ubah dengan pembayaran gaji bulan November, kemudian kita enter. Nah, di ACC nya ini kita bisa ubah dengan expense payable. Kita cari expense payable, kemudian use account. Setelah seperti ini, pastikan out of balance nya itu 0, kemudian record. Transaksi yang kedua itu ada voucher kas kecil. Langsung saja kita masuk yang tadi fitur banking, terus pilih spend money, terus tampilan sudah seperti ini. Pay from account-nya kita ganti dengan petty cash, kemudian use account. Pastikan teks inklusifnya itu tidak tercentang. Nah, cekno ini bisa diisikan dengan bukti transaksi, yaitu P112 P12 strip 1. Nah, di date-nya itu kita bisa isikan dengan tanggal 2 bulan 12 2020 sejumlah 675.000. Memonya bisa diganti pembuatan brosur keperluan iklan. Nah, kemudian kolom ACC bisa diganti dengan advertising expense, inti beban iklan ya. Jadi kita bisa use account. Pastikan out of balance itu 0, kemudian kita record. Lanjut ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 itu ada bukti penerimaan kas yang diterima dari Tekno Komputer dengan jumlah 34.100.000. Langkah-langkah untuk mengentri bukti transaksi nomor 3 itu kita pilih fitur sales, kemudian receive payment. Pada deposit account kita pilih cash in bank, terus customer-nya itu pilih Tekno Komputer. Jumlah yang diterima itu ada 34 juta 100.000 rupiah. 34 juta 100.000 rupiah. Nah, sudah seperti itu. Di payment method kita pilih cek method, dengan ID-nya itu kita ganti BKM 12 strip 1, tanggalnya itu 03 bulan 12 tahun 2020. Kita klik. Kalau
amount apply. Di sini akan terbuka bukti transaksi yang terjadi pada Tekno Komputer pada tanggal 01/19/2020. Kemudian kita pilih record. Transaksi yang keempat itu ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom sebesar Rp975.000. Oke, langsung saja kita ke langkah pertama. Kita masuk ke fitur banking, pilih spin money. Pay from account-nya itu kita ganti dengan petty cash. This account. Terus pastikan teks inklusifnya itu tidak tercentang. Dengan masukkan bukti transaksi itu V12/1, tanggalnya itu ada di tanggal 4 bulan 12 2020 sebesar 975.000. Memonya kita bisa isikan pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kita enter. Untuk ACC-nya ini kita ganti dengan expense payable. Kemudian use account, pastikan out of balance-nya itu 0, kemudian record. Langsung saja kita ke transaksi nomor 5, yaitu ada faktur penjualan dari PD Pelangi kepada Trans Komputer. Langkah-langkah untuk mengentry bukti transaksi nomor 5, pertama kita pilih fitur sales, kemudian klik enter sales. Terus kemudian kita pastikan bahwa layoutnya itu menggunakan yang item, kemudian klik OK. Customer pilih Trans Komputer, kemudian account, kita klik tanda panah. Payment is due-nya itu ganti in a given of days, diskonnya day-nya sama dengan 0, kemudian balance day-nya itu 30. Buat diskon for early payment itu 0%, dan monthly charge of late payment itu 0%. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil dari net 30 itu harus dilakukan paling lambat 30 setelah tanggal faktur. Kemudian invoice-nya kita isi dengan nomor faktur, yaitu F12/1, tanggal fakturnya 06/12/2020. Buat kuantitas barang yang dijual itu 9. Terus item number itu kita isi ini, ada item number, terus kemudian kita isi dengan nama barang yang dijual. Yang pertama itu ada 1 2 3 10 P, udah 1 2 3 10 P. Terus kemudian kita jangan lupa untuk menghilangkan tanda centang pada teks inklusif. Setelah itu
kita isi harga jualnya yaitu 18 juta. Yang kedua itu 7 A 60 PC, harga jualnya itu 14 juta. Nah, pastikan bahwa due date yang di sini pastikan sama seperti jumlah pada faktur. Record. Sini cancel. Lanjut ke transaksi nomor 6 itu ada nota kredit dari PD Pelangi ke Transkomputer. Nah, langsung saja kita pilih fitur sales, kemudian enter sales, kemudian customernya pilih Transkomputer. Nah, dengan NK 12 strip 1 ini invoice itu diisi dengan nota kredit 12 strip 1, kemudian ini tanggal diisi dengan tanggal 7 bulan 2000 tahun 2020. Nah, buat kuantitas itu ini kan faktur, jadi diisikan dengan min. Jangan lupa ya, untuk pengisian barang yang diretur itu harus didahului dengan tanda minus seperti ini. Kemudian lanjut ke item number. Nah, barang diretur itu yang pertama adalah 1230P, ini 18 juta. Nah, tax inklusifnya ini kita harus menghilangkan ya apabila tercentang. Ini sudah diganti 18 juta. Nah, buat yang kedua, kuantitas barang diretur itu 1. Kemudian nama barang direturnya itu A 60 PC dengan harga 14 juta. Nah, jangan lupa masukkan akun sales return itu ke dalam jurnal dengan cara klik tanda panah. Kita ganti dengan sales return, income account for technical salesnya itu diganti dengan sales return. Terus sama juga yang selanjutnya sama diganti dengan sales return, account, kemudian klik OK. Nah, kemudian pastikan bahwa balance dunia itu sama 55 juta. Kemudian kita pilih record, kemudian kita pilih register, terus setelah balance dunia sama itu 55 juta, lanjut saja kita ke register. Tampilan sudah seperti ini. Terus kita pilih return credit, terus able to sell, ID isi dengan nomor nota kredit, NK 12 strip 1, dan date-nya nota kredit itu 07 bulan 12 tahun 2020. Kemudian amount applied pada tanggal faktur yang diretur. Setelah itu kita pastikan out of balance itu sama dengan 0. Kemudian kita pilih record, kita close. Transaksi nomor 7 itu ada bukti pengeluaran kas. Langkah-langkahnya itu kita pilih feature purchase, terus kemudian buy bills. Yang firm account itu kita pastikan ini sudah terisi dengan cash in bank. Kemudian supply-nya itu PT Makmur.
dengan nomor bukti transaksi BKK 12/2 tanggal terjadinya transaksi itu 09 bulan 12 tahun 2020 dengan jumlah yang diterima itu 23.100.000. Kemudian kita klik kolom mengaktifnya, pastikan out of balance itu 0, maka sini akan terbuka bukti transaksi dari PT Makmur Jaya pada tanggal 01 bulan Desember 2020. Kemudian kita klik record, kita cancel. Yang selanjutnya itu ada dokumen transaksi nomor 8, itu ada faktur pembelian dari PT Laudan kepada PD Angkasa. Nah, langkah-langkah untuk mengentry bukti transaksi nomor 8 ini, kita bisa langsung ke menu feature purchase, kemudian enter purchase, kemudian pastikan bahwa layoutnya itu menggunakan yang item, kemudian klik OK. Supplier kita bisa memilih PD Laudan, kemudian termsnya kita ubah dengan payment issue-nya kita dengan enable update, diskon day-nya 0 dan jumlahnya 30. Kemudian klik OK. Seperti tadi, net 30 itu artinya bahwa pembayaran itu harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Kemudian purchase ini bisa diisi dengan nomor faktur yaitu F05, tanggalnya itu tanggal faktur itu 10 bulan 12 tahun 2020. Kemudian billnya kita isi dengan kuantitas barang yang dibeli. Pertama itu ada 11, item number kita isi dengan nama barang yang dibeli 1230P. Pastikan bahwa centang ini ya, teks inklusif itu kita tidak dicentang. Kemudian kita press isi dengan harga belinya yaitu 16 juta. Kemudian yang kedua isi dengan 10 jumlah kuantitas barang yang dibeli. Kemudian item number kita nama barang yang dibeli yaitu A60 PC. Kemudian harga belinya yaitu 12.500.000. Pastikan bahwa balance dunia itu sama dengan jumlah yang difaktur yaitu 331.100.000. Kemudian kita pilih record. Transaksi nomor 9 itu ada bukti penerimaan kas yang diterima dari Transkomputer dengan jumlah 231 juta. Langkah-langkah untuk mengentry bukti transaksi nomor 9 yaitu pilih feature sales, terus kemudian receive payment, pastikan deposit to account-nya itu cash in bank, terus customer-nya itu Transkomputer, dengan jumlah yang diterima itu 231 juta. Payment metodenya kita pilih yang check quick. Kemudian ID-nya kita isi dengan bukti transaksi yaitu BKM 12/2, tanggal terjadinya transaksi itu pada tanggal 12. Nah, kemudian kita
klik. Setelah itu kita pilih transaksi nomor 10. Ada nota kontan dari PD Pelangi kepada penjualan tunai. Langkah-langkahnya itu untuk mengentry bukti transaksi nomor 10 itu pertama kita pilih sales, terus enter sales. Kita customer pilih yang penjualan tunai. Di sini saya sudah buat penjualan tunai dengan nomor C005. Kita bisa langsung pilih. Kita oke. Nah, kita ini sudah bisa dipilih ya. Terus langkah selanjutnya itu terusnya itu COD, invoice-nya isi dengan nota kontan yaitu KN 01, yaitu tanggalnya itu tanggal nota kontan tanggal 13 bulan 12 tahun 2020. Shift-nya kita ganti dengan maksudnya ini kita isi ya kuantitas jumlah barang yang dibeli, yang dijual ya, itu 7. Ini udah. Terus nama barang yang ini itu ada 1 2 3 P, terus dengan harga 18 juta. Pastikan bahwa teks inklusif ini tidak dicentang. Terus yang kedua itu ada 8 dengan nama barang yang dijualnya itu 60 PC dengan harga jual 14.500.000. 14.500.000. Pastikan bahwa balance due-nya itu sama dengan jumlah yang difaktur itu 266.200.000. Kemudian kita pilih record. Selanjutnya kita pilih sales, terus receive payment. Yang customer kita pilih penjualan tunai. Customer, jumlah yang diterima itu 266 juta. Kemudian payment metodenya itu diganti dengan cash. Method ID-nya itu KM01 dengan tanggal 13 bulan 12 2020. Record. Selanjutnya transaksi nomor 11, yaitu ada faktur penjualan dari PD Pelangi kepada Tekno Komputer. Langkah-langkah untuk menteri bukti transaksi nomor 11 itu dengan pilih fitur sales, terus kemudian kita pilih enter sales. Customer kita pilih Tekno Komputer. Dengan tripnya kita ubah menjadi payment is due, itu kita ubah dengan in given of days. Kemudian diskon D-nya itu 10. Ini kita isi 30. 10. Ini isi dengan 2%. Ini amount charge-nya itu tetap 0%. Nah, maksud dari 2% 10 N/30 itu pembayaran itu paling lambat yaitu 30 hari setelah tanggal faktur. Nah, tapi jika dibayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari
maka akan diberi potongan atau diskon sebesar 20%. Seperti itu ya. Kemudian invoice-nya kita ganti dengan F12-2, tanggal faktur kita 18/12/2020. Kemudian kuantitas barang yang dijual itu 6, data number nama barang yang dijual itu 123 P, kemudian price-nya itu 18.500.000. Kemudian yang kedua itu 4, kualitas barang dijual. Kemudian item number itu 60 PC dengan harga 15 juta. Pastikan kolom teks yang tidak dicentang ya. Kemudian balance due-nya itu sama dengan jumlah yang difaktur itu 188.100.000. Kemudian kita pilih record, cancel, kemudian klik cancel. Selanjutnya transaksi berikutnya itu ada bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Lodan dengan jumlah 286 juta. Nah, untuk mengentry bukti transaksi kali ini nomor 12, yaitu kita pilih fitur Turkish, terus pay bills. Kemudian pay from account pastikan itu diisi dengan akun cash in bank. Kemudian supplier kita pilih PT Lodan. Cek no itu diisi dengan bukti transaksi yaitu BKK 12/3, date-nya itu tanggal 19/12/2020. Jumlah yang diterima itu sebesar 286 juta. Kemudian kita klik kemudian selanjutnya itu transaksi nomor 13 itu ada voucher kas kecil. Langkah-langkah untuk mengentry nomor 13 itu kita pilih fitur banking, kemudian spend money, kemudian pay from account kita ubah menjadi akun petty cash. Nah, jangan lupa apabila tercentang, ini hilangkan dulu centangnya ya pada kolom teks inklusifnya. Terus kemudian check no itu diisi dengan nomor voucher yaitu F12-3. Kemudian tanggalnya itu tanggal 20 bulan 12 2020 dengan jumlah yang dibayarkan itu sebesar 800.000. Memonya yaitu right kolom ACC kita dengan akun Andrian Drawing. Kita cari di sini Andrian Drawing. Sudah muncul ya 800.000. Kemudian kita klik OK atau record. Nah, pastikan of balance-nya itu sama dengan 0, terus kita pilih record, cancel. Kita lanjut ke bukti transaksi nomor 14. Pastikan bahwa tampilannya sudah seperti ini, jadi siap untuk pakai, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, langkah-langkah untuk mengentry bukti transaksi pengeluaran kas itu kita pilih banking, kemudian spend money, kemudian pay from account kita ganti dengan cash in bank. Nah, pastikan bahwa kolom teks
inklusif itu tidak tercentang. Terus untuk nomor bukti transaksi itu BKK 12/4 dengan tanggal bisa dilihat di modul tanggal 24 bulan 2020. Jumlah yang dibayarkan itu 19 juta. Dengan memo pembayaran angsuran Bank Permata. ACC-nya itu di kolom pertama kita isi dengan akun, kita bisa lihat di sini. Bank Permata Loan. Bank Permata Loan sebesar 16 juta. Kolom masih yang kedua itu kita isi dengan interest expense. Kita cari interest expense ini ya, sudah lihat. Kemudian use account, amonnya itu 3 juta. Pastikan out balance-nya itu 0, kemudian kita itu pilih record, kemudian cancel. Kita lanjut ke transaksi terakhir, itu transaksi nomor 15, yaitu ada faktur pembelian dari CV Setia Abadi kepada PD Angkasa. Langkah-langkah untuk entry bukti transaksi nomor 15 kali ini, kita pilih itu purchase, enter purchase, kemudian suppliernya kita pilih dengan CV Setia Abadi, dengan termsnya kita ubah menjadi in a given of days, diskon days-nya 0, balance due day-nya kita ganti 30, klik OK. Kemudian pada kolom purchase ini kita isi dengan nomor faktur, yaitu F06, date-nya tanggal faktur yaitu tanggal 26 bulan 12 2020, dengan jumlah barang yang dibelinya itu 12. Item number diisi dengan barang yang dibeli 1230P. Kemudian dengan harga belinya itu 16.400. Kemudian yang kedua itu kuantitas barang yang dibelinya itu 11. Kemudian nama barangnya itu 60 PC dengan harga belinya yaitu 12.400.000. Kemudian pastikan bahwa teks inklusif itu tidak dicentang. Nah, kemudian balance dunia itu sama dengan yang di faktur itu 366.520.000. Kemudian kita pilih record. Oke teman-teman, untuk dokumen transaksi yang dilakukan oleh PD Pelangi ada 15 transaksi itu sudah tadi saya kerjakan semua. Kemudian kita akhiri dulu tugas 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.